Halo Sebae Muda, balik lagi di Remove rekomendasi movie Kalimaya Baskara barengan sama aku Elga. Tempat ngebahas dimana film-film yang bukan cuman untuk tontonan seru doang, tapi juga mind blowing banget. Topik hari ini tuh cocok banget ya buat kamu yang lagi ngerasa hidup nih kayak muter di tempat atau jalan di tempat dan lagi nyari insight baru soal makna hidup. Yaps, hari ini aku bakalan ngebahas 5 film yang bikin kamu ngelihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu siap-siap deh dibuat mikir ulang soal hidup, cinta, keluarga, sampai memori karena film-film ini beneran deep banget. Yang pertama ada film The Farewell tahun 2019. Film ini merupakan film yang mengangkat kisah keluarga imigran Tionghoa di Amerika Serikat. Fokusnya ini ke tokoh Billy yang harus pura-pura bahagia di pernikahan sepupunya. Padahal sebenarnya itu cuman alasan buat ngumpul terakhir sama sang nenek yang udah divonis sakit parah. Dan yang bikin unik, neneknya sendiri nggak dikasih tahu kalau dia itu sakit. Film ini nunjukin gimana perbedaan budaya bisa kayak berbentrokan atau bisa bertentangan dalam hal-hal yang nggak kita duga seperti kematian. Tapi justru disitulah kita belajar ya kalau keluarga itu merupakan sumber kekuatan, walaupun kadang cara kita nunjukin sayang kita itu bisa berbeda-beda. Yang kedua ada The Act of Killing. Jadi ini merupakan film dokumenter karyanya Joshua Oppenheimer. Dan kamu nggak usah bayangin deh ini tuh film dokumenter yang kaku lah, yang ngebosenin, bikin ngantuk. Enggak, Sebae Muda. Film ini mengangkat tentang tokoh-tokoh pelaku pembantaian massal di Indonesia tahun 1965. Uniknya, mereka diminta untuk memerankan ulang atau reka adegan mereka waktu melakukan adegan-adegan itu seakan lagi bikin film acting. Ini kayaknya absurd ya, iya pasti. Tapi di situ kita tuh diajak buat merenungi nih Sebae Muda tentang nilai-nilai moral, kekuasaan, dan juga rasa bersalah. Film ini nggak cuma nunjukin kayak sejarah kelamnya dari negeri kita, tapi juga ngingetin nih kalau melihat dari perspektif orang lain itu penting dan bisa bikin kita berpikir ulang tentang apa itu benar dan juga salah. Karena kan katanya benar dan salah relatif ya. Rekomendasi ketiga ada Eternal Sunshine of the Spotless Mind tahun 2004. Bayangin ya, kamu kalau bisa menghapus semua kenangan tentang mantan kamu mau nggak nih? Kali ini ada tokoh Jule dan juga Clementine di film ini yang mencoba untuk ngelakuin itu melalui sebuah teknologi. Tapi sepanjang prosesnya Sebae Muda, kita bakal ngelihat betapa indahnya, rumitnya, dan juga berharganya setiap kenangan, bahkan kenangan yang menyakitkan. Visualnya tuh unik banget Sebae Muda, terus storytellingnya beda, dan emosinya pastinya nyampe banget. Pesan dari film ini jelas ya, kenangan buruk bukanlah hal yang harus dibuang kayak sampah, tapi bagian penting dari hidup kita buat belajar dan juga biar bisa tumbuh dan gak mengulangi kesalahan yang sama. Rekomendasi yang keempat adalah Into the Wild. Yang ini tuh merupakan sebuah film yang cocok banget buat kamu yang penat sama kehidupan modern. Di sini ada Christopher McCandless yang meninggalkan semua kenyamanan kayak uang, gelar sarjana, keluarga. Buat apa? Buat hidup sendirian di alam liar Alaska. Film ini ngajarin kita ya kalau kebahagiaan sejati itu nggak selalu soal materi atau pencapaian-pencapaian yang suka di-up ya. Tapi ini tuh bisa datang dari interaksi kita dengan orang lain dan juga keindahan alam yang sederhana. Jadi film ini tuh bikin kamu mikir ulang ya sebenarnya kayak apa sih yang sebenarnya penting dalam hidup aku. Dan film yang kelima ada Boyhood tahun 2014. Yang ini tuh merupakan film yang sinematik banget. Karena prosesnya nih Sebae Muda, syutingnya itu butuh 12 tahun. Yaps, jadi kita bener-bener ngelihat pemeran utamanya itu tumbuh dari seorang bocah menjadi dewasa. Tapi sebenarnya bukan itu aja yang bikin film ini spesial Sebae Muda. Karena Boyhood ini ngajarin kita bahwa hidup itu bukan soal momen yang besar doang.
justru momen-momen kecil, obrolan random, rutinitas harian itu tuh yang ngebentuk siapa sih diri kita di masa kini dan pastinya di masa depan. So, film ini nggak cuman dramatis aja tapi juga sangat real ya. Rasanya tuh kayak ngelihat hidup sendiri dari layar bioskop karena kan dari kecil sampai gede tuh pemerannya. Nah, itu dia 5 film yang bakal ngajak kamu ngelihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Mulai dari kenangan yang nggak bisa dihapus, sampai pencarian arti kebahagiaan sejati. Semua film ini ngajak kita sih sebenarnya buat sejenak berhenti, mikir dan mungkin kayak berpikir ulang gitu ya tentang hidup kita sendiri. Kalau kamu kira-kira udah nonton yang mana nih Sebaya Muda? Atau jangan-jangan kamu punya rekomendasi film lain yang juga mind shifting? Kasih tahu aku dan Sebaya Muda yang lain di kolom komentar ya. Aku Elga pamit undur diri dari Remove. Sampai ketemu di episode berikutnya Sebaya Muda. Bye-bye.